Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa na'udzubika min hali ahlin nar. Allahumma rizqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal fillahi ta'ala. Kemarin sudah kita jelaskan tentang rukun-rukunnya wudu. Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Faslun, fasal bermula. Ini itu fasal menjelaskan tentang hal yang membatalkan wudu. Wa yanqudul wudu, wa yanqudul wudu'a, dan membatalkan akan wudu. Itu ada berapa? 4 perkara. Ahaduha, yang pertama adalah makharaja minas sabilaini, sesuatu yang keluar dari 2 lubang, kubul dan dubur. Sama halnya yang keluar adalah sesuatu yang biasa keluar. Tahu yang biasa keluar? Air pipis sama atau sesuatu yang tidak biasa keluar, seperti misalnya batu. Iya, dijelaskan ya para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Kalau seandainya batu keluar, atau misalkan uang kencring, uang receh, itu membatalkan wudu. Atau misalkan keluar darah kan juga sama, nggak biasa keluar. Maksudnya selain darah haid, dari belakang, dari jalur belakang, itu sama. Nah, maka itu membatalkan wudu. Pokoknya sesuatu yang keluar, baik sesuatu yang biasa ataupun tidak biasa, sama halnya benda ataupun gas, maka batal wudu. Adapun hukum yang keluar tersebut, kalau seandainya misalkan keluar kerikil kan suci, ya kan? Batu katakan, batu kan suci, tapi apa? Hukumnya tersebut adalah mutanajis. Dia hukumnya mutanajis. Artinya apa? Bisa disucikan. Paham? Jadi setelah itu nanti bisa dipakai buat ngecor kalau banyak. Artinya apa? Bisa. Paham itu? Kecuali apa? 1, ghairul maniyyi, selain air mani. Jadi mani yang dimaksud adalah mani dirinya sendiri. Kenapa dikatakan atau dijelaskan di dalam kitab ini bahwa yang dimaksud adalah mandinya diri sendiri? Karena nanti akan kalian ketahui setelah menikah. Nah, bahwa yang dimaksud adalah mandinya sendiri. Nah, keluarnya air mani itu tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu di dalam mazhab kita, Imam Syafi'i. Mazhab Syafi'i.
Kenapa? Karena keluarnya air mani itu mewajibkan sesuatu yang lebih besar daripada wudu, yaitu mandi. Paham? Karena keluar air mani itu mewajibkan sesuatu yang lebih besar daripada wudu, yaitu mandi. Jadi kalau misalkan orang lagi duduk dalam keadaan bangun, keluar air maninya, kemudian dia mandi tanpa menyentuh kemaluannya, maka apa? Wudunya itu masih sah. Masih sah. Gimana bisa nyemplung ke laut? Cemplung ke laut. Jangan terlalu tengah. Nggak akan bisa berenang. Nah, itu yang pertama, paham itu? Yang dimaksud adalah maninya sendiri. Tadi udah dijelaskan. Nah, yang kedua, wa massu qubulil adami, menyentuh kemaluan manusia, anak Adam. Sama halnya masih kecil ataupun udah tua. Masih kecil 2 bulan, 5 bulan, belajar mandiin bayi, dipegang itunya berarti batal wudunya. Laki-laki ataupun perempuan yang memegangnya batal. Berarti dari sini ketika dijelaskan bahwa yang dimaksud adalah kemaluan manusia, dikecualikan kemaluan hewan. Jadi nyentuh kemaluan kuda berarti enggak batalin wudu. Nyentuh kemaluan sapi berarti enggak batalin wudu. Paham? Nah, apa yang membatalkan dari laki-laki? Adalah zakarnya. Itu adalah zakarnya. Nanti kita tulis. Ditulis. Nah, jadi ini dari sini nyampe sini ini yang membatalkan. Nah, adapun ini tidak membatalkan wudu. Paham? Paham itu? Batal tadi yang belakang. Yang batal? Kalau itu yang belakang batal. Enggak. Itu ada kalau dari laki-laki. Gimana? Hah? Yang batal yang belakang. Yang batal yang depan. Enggak usah digambar lagi. Nah, yang sini yang membatalkan. Kalau yang di sini enggak membatalkan. Robot. Kalau perempuan belum dijelaskan. Perempuan gak usah terlalu jelas. Anggap dia kotak. Pertemuan antara kiri dan kanan. Nah, di sini. Nah, ini membatalkan. Oh, itu batal. Hah? Itu batal. Nggak connect. Kurang jelas berarti ya, Hil. Kurang jelas? Enggak, ini masih kurang connect. Kan kayak bibir. Nah, jadi pertemuan antara kiri dengan kanan itu kan menempel. Nah, di situ. Nah, antara lubang ininya lah yang kalau dipegang berarti
membatalkan. Ustaz kok tahu Ustaz? Nah, berarti apa ini yang membatalkan? Hah? Udah diteliti. Ini melalui penelitian, hah? Paham? Nah itu. Jadi kalau garuk selangkangan berarti apa nggak batal? Nah itu jadi menyentuh kemaluan anak Adam itu, paham? Apa? Terus au halqati duburihi, atau membasuh lubang, atau bukan membasuh, apa tadi, mengusap, memegang halqati duburihi, lubang dari pantatnya, lubangnya doang. Kalau benjolannya itu enggak. Hah? Benjolan. Nah, maka menyentuh ini tidak batal. Menyentuh ini tidak batal. Yang membatalkan ini. Uswah bingung. Uswah masih belum paham. Hah? Ini apa ini? Nah, ini kan punya lubang. Jadi yang membatalkan apa? Menyentuh ininya saja. Nah, ini yang menyentuh ini yang membatalkan wudu. Kalau megang benjolan di sini nggak batal. Benjolan yang ini juga sama nggak batal. Mau di sini, mau di mana nggak batal. Paham? Ya? Jadi itu per lubangnya. Jadi tadi kalau benjolannya berarti apa? Yang kiri kanan, maka itu tidak membatalkan wudu. Nah, bagaimana yang membatalkan wudu ini? Bibatnil kaffi, kalau menyentuhnya dengan telapak tangan bagian dalam. Mana batasan telapak tangan bagian dalam? Itu ketika telapak tangan kiri dengan kanan itu ditempelkan, kemudian jarinya direnggangin dan agak ditekan sedikit, maka yang menempel itu telapak tangan bagian dalam. Jadi kalau memegang kubul dengan dubur yang tadi sudah dijelaskan dengan bagian yang menempel dari tangan ini, berarti batal wudu. Sampingan tangan ini itu bukan bagian telapak tangan dalam. Ya, kemudian ujung ini juga sama, bukan telapak tangan bagian dalam. Jadi kalau garuk begini berarti apa? Tidak membatalkan wudu. Maka tidak membatalkan wudu. Fikih itu zahir, harus jelas begini. Apalagi nanti dalam permasalahan bab nikah. Lebih jelas. Paham itu? Udah mengetahui apa yang dimaksud dengan telapak tangan bagian dalam? Nah, jadi adapun menyentuh selain pakai telapak tangan bagian dalam ini, maka tidak membatalkan wudu. Nah, bila hailin, kalau seandainya menyentuhnya itu tanpa adanya penghalang. Jadi kalau pakai sarung tangan, mau garuk bagaimanapun macamnya, nggak membatalkan wudu, tapi kurang enak ya kan? Kurang kerasa. Berarti kalau demikian, misalkan ada
orang kencing lalu pegangnya kayak gini. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa ini bukan telapak tangan bagian dalam. Nah, kalau orang laki-laki kencing pegangnya kayak gini dia, batal nggak wudunya? Batal. Batal. Kenapa? Karena kencing. Karena kencing. Malika keren, dia ngeh. Batalkan wudu karena kencing. Yang ketiga, walamsu basyaratil ajnabiyah, menyentuh kulit al ajnabiyah, perempuan ajnabi, allati tushtaha, yang bisa menimbulkan nafsu, syahwat. Nafsu, syahwat, bisa menimbulkan syahwat. Nah, jadi kalau seandainya ada seorang laki-laki yang menyentuh anak kecil, kulit anak kecil kan biasanya enggak menimbulkan syahwat, maka tidak batal. Atau menyentuh yang udah tua, maka tidak batal. Kita berbicara tentang batal atau tidaknya wudu. Beda lagi nanti kalau bagaimana hukum menyentuhnya, nanti ada penjelasannya lagi. Paham itu? Yang jelas adalah menyentuh perempuan yang ajnabiyah yang menimbulkan syahwat. Atau menyentuh perempuan yang syahwat tapi dengan apa? Dengan penghalang, maka sama, tidak membatalkan wudu. Atau selain kulit, menyentuh giginya, atau menyentuh rambutnya, maka sama, tidak kuku misalkan, maka sama, tidak membatalkan wudu. Kita sekarang berbicara tentang membatalkan wudu, bukan berbicara tentang bagaimana hukum menyentuh perempuan ajnabiyah. Paham? Kalau nggak sengaja apanya? Menyentuh apa? Menyentuh kulit kan sama aja. Menyentuh kulit, mau sengaja mau nggak sengaja, kecuali ada penghalang, maka tidak batal wudunya. Kita jadi berbicara tentang, pahami dulu, kita berbicara tentang hal yang membatalkan wudu. Jadi yang hanya membatalkan dari perempuan ajnabiyah adalah menyentuh kulitnya. Kalau rambutnya, kalau kukunya misalkan, maka tidak batal wudu. Paham? Nah, di sini ada permasalahan penting nih. Permasalahan penting di dalam mazhab Syafi'i tentang tersentuh oleh perempuan ajnabiyah. Jadi kita diam, kemudian kesentuh. Misalkan bagaimana? Seperti ihram, lagi tawaf. Tawaf kan desek-desek kan. Apalagi posisinya laki-laki, ya apa ya, pakai pakaian ihram. Tidak tertutup, tangannya kebuka gitu kan. Terkadang tubuhnya kebuka. Nah, itu bagaimana? Nih. Paham itu gambarannya? Laki-laki yang tersentuh perempuan ajnabiyah. Di dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat. Yang pertama, bahwa yang tersentuh itu tidak membatalkan wudu. Yang tersentuh lakinya tersebut. Adapun yang batal wudunya adalah mereka yang atau dia yang menyentuh. Itu pendapat pertama. Pendapat pertama kan ada dua pendapat dalam Syafi'i. Pendapat yang pertama bahwa yang tersentuh itu tidak batal wudunya. Akan tetapi yang batal adalah yang menyentuh.
Kaul yang kedua, bahwa yang menyentuh dan yang tersentuh itu dua-duanya batal wudunya. Itu dalam mazhab Syafi'i. Pendapat mazhab Malik tidak membatalkan wudu yang menyentuh dan tersentuh. Tidak batal wudunya yang menyentuh dan tersentuh. Akan tetapi apa, Imam Ahmad dan Imam Malik itu keduanya mengatakan kalau seandainya laki-laki menyentuh perempuan ajnabiyah itu tidak batal wudu, akan tetapi haram. Paham nggak? Tidak membatalkan wudu, akan tetapi haram. Kalau menyentuhnya, udah? Yang mana? Pendapat A Imam Ahmad, adapun Imam Ahmad dan Imam Malik, beliau berdua mengatakan kalau seandainya laki-laki menyentuh perempuan ajnabiyah, maka tidak membatalkan wudu, akan tetapi haram. Kalau bukan istrinya haram. Kalau menyentuhnya pakai syahwat, dirinci lagi. Kalau menyentuhnya pakai syahwat, maka membatalkan wudu. Paham? Nah, makanya kalau udah keluarga, menurut pendapat kalau udah beristri, misalkan menurut pendapat Malik dan Imam Ahmad ini, mencium istri tapi syaratnya jangan pakai syahwat. Ada cium kasih sayang, ada cium syahwat. Hah? Bisa. Nah, kalau tanpa syahwat, maka di situ tidak membatalkan wudu menurut pendapat Ahmad dan Malik. Adapun terakhir nih pendapat Imam Abu Hanifah. Pendapat Abu Hanifah, meskipun nyiumnya pakai syahwat, keenakan, maka di situ tidak membatalkan wudu. Maka tidak batal wudu. Ya pegangan intinya. Jadi makanya kalau yang tawaf itu mereka pakai pendapat atau qaul Abu Hanifah. Jadi mereka yang menyentuh dan yang tersentuh nggak batal wudunya. Paham? Berarti itu masalah tawaf. Enggak dalam permasalahan tawaf aja. Paham itu? Udah ketulis rinciannya? Warabi'uha. Kemudian yang keempat, perkara yang membatalkan wudu, zawalul aqli. Hilangnya akal. Hilang akal. Bisa karena pingsan, bisa karena mabok, bisa karena gila. Yang penting hilangnya akal. Jadi kalau orang hilang akal berarti apa? Hilang tamyiz, atau tidak bisa lagi dia membedakan, tidak bisa lagi dia merasakan. Itu hilang akal. Atau misalkan lagi gara-gara tidur, karena sebab tidur, orang tidur kan tidak merasakan lagi. Beda, tahu nggak kalian bedanya tidur dengan ngantuk? Dia kalau ngantuk itu, misalkan orang ngantuk di sini, dia masih ngerasakan omongan orang,
mundar-mandirnya orang, keluar masuknya orang, tapi dia nggak tahu apa yang diomongin, siapa yang masuk, siapa yang keluar, nggak tahu. Itu namanya ngantuk. Kalau tidur dia udah nggak ngerasakan lagi. Tidur itu berarti ya. Jadi tidur, jadi sudah tidak merasakan lagi. Tuh, tadi ketawa-ketawa, sekarang tidur. Diomongin nggak tahu dia. Orang tidur berarti. Jadi kalau Pak Ul digituin, kalau masih ngelentuk dia bangun kayak gini. Ngomong apa Ustadz? Tapi nggak tahu dia apa yang diomongin sama Ustadz. Gitu namanya ngantuk. Jadi yang keempat membatalkan wudu adalah hilangnya akal. La naumu qa'idin, dikecualikan adalah orang yang tidur dalam keadaan duduk. Mumakkinin maq'adatahu, yang posisi duduknya itu aman dari keluarnya angin, keluarnya kentut. Sama halnya duduknya di lantai ataupun duduknya di atas kuda. Dulu kan orang kalau bepergian jauh naiknya unta. Duduk naik unta misalkan, tidur. Tuh, kalau seandainya aman duduknya itu dari keluar angin, maka tidak membatalkan wudu. Tidur dalam keadaan duduk. Nyender aman apa tidak? Sebenarnya ini semua kembali kepada keadaan seseorang. Kalau seandainya tepos nggak punya pantat, duduk gimana pun ada longgar gitu kan? Ada longgar gimana pun, nah itu berarti tidak aman. Kalau semok, duduk panceg rapet semua itunya, lubangnya aman, tidak ada jalur angin untuk keluar, maka itu namanya yang disebut naum mumakin maq'adatahu. Paham itu? Maka kalau orang posisi duduknya seperti demikian tidak membatalkan wudu. Paham itu? Jadi semua balik kepada posisi keadaan seseorang. Kenapa nyender itu? Karena kebanyakan orang kalau tidurnya nyender berarti ada sesuatu yang ngangkat. Ada sesuatu yang ngangkat. Nanti kan ngangkat, nyender gini kan berarti agak keangkat ke belakang. Yaitu semua adalah tadi patokannya. Yang jadi patokan itu bukan masalah nyender atau tidak nyendernya. Berarti kalau orang sok tidur berdiri itu kan udah nggak aman posisi duduknya. Asal emang bukan duduk namanya kan. Posisi itunya pantatnya. Paham itu? Kan tidak membatalkan. Paham itu? Udah? Jadi meskipun orang kurus, jadi mau duduk kayak gimana pun pantatnya nggak aman untuk keluar angin. Maaf ini yang kurus-kurus. Ngerasa. Faslun. Udah dicek. Terus faslun. Pasal ini menjelaskan tentang hal-hal yang mewajibkan istinja, dan di dalam menjelaskan syarat-syarat istinja. Tahu istinja bersuci. Penting ini bersuci. Karena orang kalau seandainya teledor dalam bersuci, dalam hadis dijelaskan itu adalah merupakan penyebab seseorang disiksa di dalam kubur. Kan Rasulullah menjelaskan dalam hadis, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabiri ismin qala bala ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Jadi orang dikubur, di antara penyebab seseorang disiksa di dalam kuburnya karena tidak mau cebok setelah selesai buang air kecil, tidak mau istinja setelah buang air kecil.
Yajibul istinja'u, diwajibkan untuk beristinja. Kapan kewajiban beristinja itu? Adalah ketika hendak melakukan sholat. Ketika hendak melakukan sholat. Min kulli ratbin, dari sesuatu yang keluar dan dalam keadaan basah. Sesuatu keluar posisinya basah. Mulawi meninggalkan bekas di tempat keluarnya. Ya kan? Kharijin, basah kemudian keluar, min ahadis sabilaini, dari salah satu dua lubang. Yang dimaksud kubul dan dubur, depan dan belakang. Maka dengan demikian, kalau seandainya tidak meninggalkan bekas, tidak wajib istinja. Keluar batu kolotrak, maka apa? Kering batunya, semuanya kering, maka tidak wajib istinja. Boleh sholat enggak? Enggak. Kenapa? Maka batal wudunya. Keren Malika. Yang keluar dari salah satu dari dua lubang. Sama halnya yang keluar adalah sesuatu yang biasa. Seperti apa? Air kencing. Misalkan air kencing. Atau tidak biasa keluar, seperti darah. Darah keluar dari jalur belakang. Ghairul mani, kecuali air mani. Karena tadi tidak mewajibkan untuk istinja, karena mani hukumnya di dalam mazhab Syafi'i adalah suci. Suci. Mani itu dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, hukumnya suci. Akan tetapi suci menjijikan, mustakzar namanya. Makanya nggak boleh diminum karena menjijik, meskipun suci. Nah, bagaimana cara bersuci atau beristinja? Itu dengan menghilangkan najis. Ada dua cara. Ada kalanya bil ma'i. Yang pertama dengan menggunakan air. Airnya adalah air yang suci. Suci mensucikan. Illa ayat hural mahallu, sampai suci lubangnya. Artinya tempat keluarnya itu. Baik yang di depan ataupun yang di belakang. Dengan menghilangkan benda najisnya itu. Dan sifat-sifatnya. Jadi benda dan sifat-sifatnya itu dihilangkan dari najis tersebut. Itu kalau menggunakan air. Au bimashihi, atau dengan menggunakan media lain selain air, dengan cara diusap. Berapa minimal mengusap? Itu salah sama sahatin, 3 kali usapan. Jadi meskipun udah bersih 2 kali, misalkan udah bersih, tetap harus tambah 1. Au aksar, atau lebih dari 3. Kalau seandainya najisnya belum kecokel, misalkan istinja setelah BAB pakai batu, nggak kecokel, ini kenapa dijelaskan begini? Karena di kita mah air itu sesuatu yang wow, sesuatu yang mudah didapat. Tapi coba kalau berangkat ke Afrika atau ke negara-negara panas, susah mereka mendapatkan air. Jadi mereka melakukan hal ini, sesuatu dengan batu itu adalah sesuatu yang biasa. Hanya Indonesia itu paling enak. Negara paling enak. Enak. Yang udah keluar mah tahu bahwa tinggal di Indonesia itu adalah sesuatu yang enak. Kamu mau kemana? Mau pindah kemana? Selain ke Indonesia? Kemas aja deh.
Jadi itu dengan cara diusap 3 kali usapan atau lebih kalau seandainya najisnya belum tercokel, terhilangkan. Ila ayang qal mahallu, sampai tercokel atau sampai bersih tempat keluarnya itu, sampai suci tempat keluarnya itu. Wa in baqiyal asar, meskipun sisa-sisanya masih bertinggal. Artinya sekiranya sisanya itu tidak bisa dihilangkan kecuali dengan air. Gitu kan? Orang kan bagaimanapun dia kuatnya mencokel, mengusap, pasti ada yang tersisa kan? Kenapa? Karena orang kalau istinja dengan air itu tidak kalau istinja dengan batu misalkan, itu tidak sebersih orang istinja dengan menggunakan air. Pasti ada yang tersisa. Yang tersisa itu disyaratkan bahwa harus hilang sifat-sifat dari najis tersebut. Kan? Bendanya udah nggak ada, baunya udah nggak kecium, terus rasanya juga udah nggak ada. Jadi itu sifat-sifat najis kan itu. Artinya kita ya modal yakin, nggak perlu bawa kaca kemudian dilihat. Hitam. Nggak perlu. Nah, kalau seandainya istinja menggunakan air, itu disyaratkan ada beberapa hal yang disyaratkan. Medianya itu ada hal-hal yang harus terpenuhi. Yang pertama adalah biqali'in, sesuatu yang bisa mencokel, bisa mencungkil. Maka nggak bisa istinja dengan kaca. Atau istinja dengan bambu. Istinja dengan bambu itu kan nggak bisa nyokel, maka tidak bisa dijadikan sebagai alat untuk istinja. Yang kedua selain mencokel adalah tohirin, itu sesuatu yang suci, maka tidak bisa dipakai istinja sesuatu yang najis. Seperti apa? Kotoran ayam yang kahajarin, contohnya ini seperti batu, awarokin, atau seperti tisu. Karena keduanya itu bisa mencongkel, suci, juga keras. Artinya keras di situ padat. Bukan keras juga, ya padat. Karena tadi tisu itu bisa mencongkel dan ghairu muhtaram, tidak dimuliakan. Walau ma'awujudil ma', meskipun ada air. Pengen praktek pulang dari sini nyari batu, boleh. Min ghairin tiqalin, dengan syarat najisnya itu belum berpindah dari tempat keluarnya. Kalau misalkan laki-laki tempat keluarnya di sini, karena misalkan tiba-tiba ada yang gedor, dor lagi kencing, tiba-tiba celeng jatuh pindah ke sini. Atau tiba-tiba lagi pipis, kemudian tetesan terakhir ada yang gedor pintunya, celeng aja terbang tetesan terakhir ke pahanya atau ke apapun itu. Maka apa? Maka cipratan. Jadi artinya ketika najis tersebut berpindah dari tempat keluarnya, maka itu nggak bisa lagi istinja dengan batu atau semisalnya. Harus menggerakkan air. Paham gak, Mal? Ini laki-laki ini. Di sini tempat keluarnya. Kalau seandainya celeng pindah ke sini, atau ada yang pindah ke sini, atau udah netes pindah ke sini, maka apa? Harus menggunakan air. Itu
Terus wa qabla jafafin, yang kedua adalah sebelum kering. Belum kering, disyaratkan belum kering. Kenapa? Kalau di negeri panas, daerah panas itu kencing, kalau ditunggu didiemin 1 menit kering. Kalau di kita 5 menit nggak kering kan? Itulah Indonesia. Enaknya. Fa inin taqalla, kalau seandainya berpindah apa najisnya yang keluar, anil makanil ladzi istaqarra fihi, dari tempat keluarnya, maka apa? Wajib menggunakan air. Baik dari yang terpisahnya dari tempat keluar ataupun bagi sesuatu yang masih di tempat keluarnya. Paham itu? Au jaffa, atau seandainya air sesuatu yang keluar dari najis tersebut adalah sudah mengering, wajabal ma'u, maka wajib menggunakan air. Wajib menggunakan air untuk beristinja. Makanya dalam hadis dijelaskan istanjizihu minal baul, bersucilah kalian semua dari air kencing. Fa inna amata azabil qabri minhum, karena kebanyakan orang disiksa di dalam kubur karena sebab tidak istinja setelah buang air kencing. Nah itu. Wallahu a'lamu bissawab. Udah.